Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Ferata Prihatmana dengan NIM 2200029268 dan rekan saya Muhammad Hidayatullah Fidin dengan NIM 2200029118 akan menyampaikan sedikit mengenai penyakit antraks. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu tahu dulu nih, apa sih penyakit antraks itu? Penyakit antraks atau yang disebut dengan radang limpa merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis yang merupakan bakteri golongan gram positif, aerob, dan membentuk spora yang terletak di sentral sel jika cukup oksigen. Antraks tergolong ke dalam penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Antraks dapat menyerang semua hewan berdarah panas, termasuk unggas, serta dapat menyerang manusia. Hewan berdarah panas yang dapat terserang antraks antara lain kambing, domba, sapi, kerbau, babi, kuda, rusa, dan satwa liar lainnya. Selanjutnya, kita beralih ke etiologi dari penyakit antraks. Antraks disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis yang bersifat gram positif, aerob, dan membentuk spora. Di dalam jaringan tubuh penderita maupun bangkai yang tidak dibuka, bakteri selalu berselubung dan tidak pernah berspora karena tidak cukup oksigen. Antraks berlangsung perakut atau kematian mendadak dan akut yang menyerang berbagai jenis hewan pemamah biak, hewan liar, maupun manusia. Akan tetapi, antraks tidak menginfeksi hewan berdarah dingin. Selanjutnya, epidemiologi penyakit antraks. Secara global, insiden antraks pada manusia diperkirakan sekitar 1,8 miliar orang dengan perkiraan 2.000 kasus setiap tahun. Sebagian besar wabah ini terkonsentrasi di daerah yang sangat endemis seperti Afrika, Amerika Selatan, Asia, dan beberapa daerah pedesaan di Eropa. Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka antraks yang cukup tinggi. Menurut Direktorat Jenderal Produksi Peternakan Kementerian Pertanian, terdapat di 11 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, NTT, Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetapi dari 11 daerah tertular tersebut, yang dilaporkan adanya kasus pada manusia hanya di 5 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, NTT, dan Sulawesi Selatan. Adapun gejala klinis dari penyakit antraks pada hewan, yang pertama bentuk perakut atau sangat mendadak. Antraks perakut memiliki gejala yang sangat mendadak. Hewan dapat mendadak mati dikarenakan perdarahan di dalam otak. Bentuk perakut ini sering terjadi pada domba dan kambing dengan tanda hewan berputar-putar, giginya meretak, dan mati dalam beberapa menit setelah darah keluar dari lubang-lubang kumlah, yaitu telinga, hidung, anus, dan kelamin. Yang kedua, bentuk subakut. Pada bentuk ini, terlihat adanya pembengkakan yang terjadi pada limfoglandula parigenal dikarenakan bakteri antraks terlokalisasi pada bagian tersebut. Yang ketiga, bentuk akut. Terjadi demam tinggi sekitar 41 hingga 42 derajat Celcius, gelisah, sesak napas, detak jantung cepat tapi lemah, kejang, kemudian mati sekitar 1-3 hari setelah tampak gejala klinis. Yang terakhir, bentuk kronis. Terlihat luka pada bagian lidah dan tenggorokan, sering menyerang babi dan jarang pada sapi, kuda maupun anjing. Penyakit berakhir setelah 10-36 jam atau kadang-kadang mencapai 2-5 hari. Pada sapi, dapat berlangsung hingga 2-3 bulan. Selanjutnya, gejala klinis antraks pada manusia. Yang pertama, antraks kulit. Dapat muncul 2-7 hari setelah melakukan kontak dengan hewan yang sakit antraks maupun spora antraks. Gejala yang muncul yaitu kelainan kulit yang biasanya terjadi pada bagian tubuh yang terbuka, seperti kaki, tangan, leher, dan wajah, serta munculnya jaringan hitam pada kulit. Yang kedua, antraks saluran pencernaan. Antraks ini dapat menyebabkan kematian.
Gejala umumnya akan muncul 2-5 hari setelah mengonsumsi daging hewan yang terinfeksi spora antraks. Gejala yang muncul yaitu demam, gangguan menelan, mual, diare, muntah, pembengkakan pada leher dan dada, sakit perut hebat, muntah dan BAB berdarah, serta perut membengkak. Yang ketiga, antraks pernapasan. Antraks pernapasan juga dapat menyebabkan kematian. Adapun gejala yang muncul yaitu demam, lemah, batuk kering, sesak napas, dan denyut jantung cepat. Selanjutnya, kita beralih ke riwayat alamiah penyakit. Riwayat alamiah penyakit terbagi menjadi 2 tahap, yaitu prepatogenesis dan juga patogenesis. Pada tahap prepatogenesis, itu belum terjadi kesakitan. Akan tetapi, manusia atau host itu berada dalam kondisi rentan, yaitu kondisi seseorang untuk terkena antraks kemungkinan lebih besar. Kedua yaitu tahap patogenesis. Tahap patogenesis dibagi lagi menjadi pada 3 tahap, yaitu subklinis, klinis, dan juga komplikasi. Pada tahap subklinis, antraks terutama menyerang hewan ternak sapi, kambing, dan juga domba atau biri-biri. Endospora pada Bacillus anthracis yang mencemari tanah itu kemungkinan akan menempel pada rerumputan atau tanaman lainnya dan termakan oleh ternak. Manusia umumnya terinfeksi oleh endospora bakteri ini melalui lesi di kulit, inhalasi, atau peroral. Masa inkubasi antraks biasanya berkisar antara 2-6 hari. Setelah terinfeksi, endospora bakteri ini akan tumbuh menjadi bakteri vegetatif pada jaringan di tempat endospora masuk. Bakteri vegetatif ini akan menyebabkan endema gelatinosa dan juga kongesti. Selanjutnya, terjadi penyebaran bakteri ini melalui aliran limfe menuju aliran darah dan terjadi bakterimia sehingga terjadi sepsis. Tahap kedua yaitu klinis. Manusia dapat terinfeksi melalui salah satu dari ketiga kemungkinan, yaitu melalui kulit, inhalasi, dan juga ingesti. Manifestasi klinis pada manusia itu tergantung dari jalan masuknya endospor Bacillus anthracis ke dalam tubuh host. Pada kasus cutaneous anthrax atau antraks yang melalui kulit, biasanya ditandai dengan demam subfervis dan juga sakit kepala. Pada antraks berbentuk pernapasan, umumnya demam subfervis, batuk non-produktif, lesu, lemah, dan dalam 2-4 hari kemudian itu terjadi gangguan pernapasan hebat disertai suhu tubuh yang meningkat, keringat berlebihan, dan juga detak jantung yang menjadi lebih cepat. Pada antraks bentuk pencernaan itu ditandai dengan gejala sakit perut, nausea, vomit, dan juga diare. Bahkan dapat terjadi hematemesis dan diare berdarah akibat ulcerasi dan juga mukosa gastrinonental. Rasa sakit perut yang hebat, mual, muntah, dan tidak nafsu makan, suhu tubuh meningkat, dan juga hematemesis bisa terjadi. Selanjutnya yaitu komplikasi. Ketiga bentuk antraks itu memungkinkan terjadinya gejala yang lebih lanjut berupa meningitis yang fatal akibat septicemia. Antraks meningitis merupakan akibat dari komplikasi bentuk antraks yang lain. Gejala klinisnya seperti radang otak maupun selaput otak yaitu demam, sakit kepala hebat, kejang, dan juga penurunan kesadaran serta kaku kuduk. Selanjutnya, triangle epidemiologi atau segitiga epidemiologi. Seperti yang kita ketahui bahwa segitiga epidemiologi terdapat 3 komponen yaitu host, agent, dan juga environment. Agent atau penyebab penyakit, antraks itu disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis, bakteri yang membentuk cangkang pelindung yang disebut dengan spora. Spora ditemukan secara alami di tanah dan dapat bertahan hidup selama bertahun-tahun. Bacillus anthracis dapat tumbuh pada hampir semua media pertumbuhan bakteri yang pada umumnya
Akan tetapi akan sangat baik tumbuhnya dan juga menunjukkan ciri khasnya secara baik apabila dikultur pada blood agar plat dengan kandungan darah bebas antibiotik. Suhu optimal yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya adalah pada suhu 30 derajat Celcius. Walaupun bakteri ini dapat tumbuh pada suhu antara 15 sampai 40 derajat Celcius. Kedua yaitu host. Host atau inang penyakit antraks adalah manusia itu sendiri. Kerentanan terhadap antraks itu bersifat universal. Sebagian besar antraks yang terjadi secara alami menyerang orang-orang yang pekerjaannya membuat mereka bersentuhan dengan ternak atau produk dari ternak itu sendiri. Pekerjaan tersebut meliputi dokter hewan, pengurus hewan, pekerja rumah potong hewan atau peternakan, dan juga petugas laboratorium. Antraks inhalasi dulunya disebut sebagai penyakit wool sorter karena pekerja yang menghirup spora dari wool yang terkontaminasi sebelum dibersihkan akan terserang penyakit tersebut. Orang yang terlibat dalam aktivitas seperti pembuangan kulit dari karkas yang terinfeksi, penanganan daging, dan juga pemrosesan kulit dan kulit berada pada peningkatan risiko tertular penyakit, yang menunjukkan bahwa antraks tingkat aktivitas yang tinggi pada karkas hewan. Peternak yang gagal membuang hewan yang terkena antraks dengan benar sehingga meningkatkan risiko potensi infeksi antraks. Selanjutnya yaitu lingkungan. Banyak faktor lingkungan yang berkontribusi terhadap viabilitas dan juga penyebaran spora antraks. Triciru dan kawan-kawan dalam penelitiannya mengklaim bahwa kondisi tanah, termasuk pH dan tingkat kelembapan, dapat mempengaruhi viabilitas dan durasi spora. Spora Bacillus lebih mungkin bertahan di tanah dengan pH netral atau basah dan kandungan bahan organik yang tinggi. Sporulasi pada bakteri Anthracis ini terjadi dengan cepat ketika suhu lingkungan melebihi 12 derajat Celcius. Pembentukan spora terjadi pada suhu 10 derajat Celcius dan juga 7 derajat Celcius. Namun, dengan syarat aktivitas yang berkurang secara signifikan. Selanjutnya yaitu cara penularan pada manusia atau hewan. Penularan antraks dapat diawali dari tanah yang berspora antraks, kemudian melalui luka pada kulit atau terhirup melalui saluran pernapasan, maupun ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman yang masuk ke dalam bagian pencernaan dengan masa tunas berkisar antara 1 sampai 3 hari, kadang-kadang mencapai 20 hari. Antraks tidak lazim ditularkan dari hewan satu ke hewan lainnya dengan kontak langsung. Akan tetapi, vektor lalat atau penghisap darah lainnya dapat berperan dalam hal ini. Infeksi melalui saluran pencernaan dapat terjadi apabila seseorang memakan daging dari hewan yang menderita penyakit antraks. Selanjutnya yaitu pencegahan penyakit antraks dengan pendekatan konsep One Health. Perlu kita ketahui bahwa konsep kesehatan One Health menekankan keterkaitan antara kesehatan hewan, manusia, dan juga ekosistem. Konsep ini menganjurkan pendekatan kolaboratif dan transdisipliner untuk mencapai hasil kesehatan yang optimal dengan mengakui bahwa kesehatan manusia terkait erat dengan kesehatan hewan dan juga lingkungan kita bersama. Menerapkan pendekatan One Health untuk memerangi antraks melibatkan beberapa langkah utama. Pertama yaitu peningkatan pengawasan dan juga pemantauan. Membangun sistem pengawasan yang kuat di daerah berisiko tinggi sangat penting untuk memantau penyebaran angka antraks dan mengidentifikasi wabah sejak dini. Proses ini melibatkan penerapan alat dan teknik diagnostik yang canggih untuk mendeteksi spora antraks di lingkungan dan juga hewan sebelum menyebabkan infeksi pada manusia. Lebih jauh lagi, mengembangkan platform data terintegrasi yang memungkinkan pembagian data pengawasan secara real-time di antara lembaga kesehatan, layanan veteriner, dan juga organisasi pemantauan lingkungan yang
sangat penting. Selain itu, menyediakan program pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para profesional, dokter hewan, dan juga ilmuwan lingkungan itu sangat penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi dan juga merespon wabah antraks. Kedua, yaitu pembuangan bangkai yang benar. Bangkai yang terinfeksi harus segera dibakar atau dikubur sedalam minimal 6 kaki tanpa menggunakan kapur. Karena menurut beberapa penelitian menunjukkan bahwa kapur dapat meningkatkan kelangsungan hidup spora antraks. Tanah yang diberi kapur kemudian dapat melepaskan spora melalui pembajakan, erosi, dan juga aktivitas pemulung. Selain itu, melibatkan masyarakat setempat dalam praktik pembuangan yang aman itu sangat penting. Meningkatkan kesadaran tentang bahaya penanganan karkas ini yang tidak tepat dan melibatkan masyarakat dalam menerapkan protokol pembuangan dapat meningkatkan kepatuhan dan juga efektivitas. Ketiga, yaitu vaksinasi atau karantina. Menerapkan program vaksinasi untuk ternak sangat penting untuk menciptakan kekebalan kelompok dan mencegah penyebaran antraks di antara populasi hewan. Mempertahankan jadwal vaksinasi yang teratur, terutama di daerah endemis. Hal itu sangat penting dalam rangka pengendalian yang efektif. Pemantauan kemajuan vaksin melalui studi lapangan dan uji laboratorium memastikan bahwa vaksin memberikan perlindungan yang memadai terhadap strain lokal bakteri antraksis. Selain itu, penerapan langkah-langkah karantina untuk mengisolasi hewan yang terinfeksi diperlukan untuk mencegah penyakit menyebar ke ternak lain dan juga manusia. Protokol karantina yang diterapkan dengan jelas dan dikomunikasikan secara efektif harus diberikan kepada peternak dan juga petugas penanganan hewan. Karantina harus diberlakukan pada kawanan hewan ternak yang terkena antraks, membatasi kontak antar kelompok yang terinfeksi dan juga yang tidak terpapar, dan mencegah hewan yang rentan mengakses area yang terkontaminasi. Selanjutnya yaitu kesadaran dan juga pendidikan publik. Meningkatkan kesadaran melalui kampanye pendidikan tentang tingkat keparahan antraks, jalur penularannya, dan tingkat pencegahan itu sangat penting. Kampanye ini harus secara khusus menargetkan petani, pengawang hewan, petugas kesehatan, dan juga masyarakat umum yang berisiko tinggi terhadap penularan antraks atau bagian dari siklus penularan antraks. Kelima yaitu dukungan legislatif dan kebijakan. Mengembangkan dan menegakkan kerangka legislatif yang kuat sangat penting untuk mendukung tindakan karantina, pemeriksaan kesehatan hewan secara teratur, dan koordinasi di antara berbagai sektor kesehatan. Selanjutnya yaitu kolaborasi lintas sektor. Pembentukan tim interdisipliner yang mencakup ahli medis, veteriner, lingkungan, politik, sosial, dan juga ekologi sangat penting dalam mengembangkan dan menerapkan strategi komprehensif untuk pengendalian antraks. Selanjutnya yaitu penerapan One Health di Indonesia dan juga dunia. Penerapan One Health sudah banyak dilakukan di Indonesia. Sudah banyak komponen dalam One Health untuk menanggulangi antraks. Kerjasama lintas sektor yang dijalani sudah dilakukan oleh Indonesia seperti dengan CDC dalam agendanya GHSA untuk memperkuat kemampuan mencegah menanggapi penyakit. Lalu untuk di Indonesia itu sudah ada Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang dapat mencegah penyakit antraks dengan menerapkan konsep One Health. Pada ruang lingkup yang lebih luas atau skala global, WHO dan organisasi kesehatan lainnya sebagai organisasi yang bergerak dalam sektor lintas negara ikut andil dalam menerapkan konsep One Health. Dalam skala global, WHO memberikan wadah pada beberapa negara untuk saling berkolaborasi dan mencegah transmisi penyakit dalam skala yang lebih luas. Selain itu, memberikan standar yang harus dilakukan dan dipatuhi dalam menanggulangi masalah tersebut sehingga tiap negara memiliki preferensi yang sama.
Demikianlah video kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.